RJ itu tidak menang ya. RJ itu kalah. RJ itu menyerah kalah. Restorasi. Jadi bagi sahabat-sahabat kami yang melakukan RJ terserah. Tapi mereka tidak menang. Mereka justru kalah. Kalah total ya. Apa rela perkara yang panjang ini yang sudah setahun diperkarakan, dilaporkan dan kasusnya sudah hampir 13 tahun hanya diputus selama seminggu oleh seorang hakim tunggal praper? Enggak. Kita nggak akan mempertaruhkan hal semacam itu. Nggak usah nawarin umroh, nggak usah desek-desek kami sampai ke kamar kecil. Mau RJ nggak gitu ya. Tadi teman dari iNews mengatakan kenapa tidak diajukan pra peradilan. Pertama saya ingin jawab ya, di antara kita penasihat hukum itu selalu berdiskusi. Dan diskusinya itu didasarkan perkembangan yang ada, perkembangan kasus yang ada. Dan didasarkan pada kemauan atau concern dari prinsipal. Ada beberapa di antara penasihat hukum yang mengatakan pra peradilan, ada yang mengatakan tidak. Tapi ketika dibalikkan kepada prinsipal, para prinsipal Dr. Tifa dan Mas Roy mengatakan untuk sementara di hold dulu. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau prinsipal belum berkenan, tentu kita tidak akan melangkah lebih jauh. Itu alasan yang sangat objektif. Alasan kedua adalah kita sedang mengupayakan untuk memberitahukan kepada jaksa peneliti yang bakal menjadi jaksa penuntut umum kalau kasus ini disidangkan, dan kita berharap tidak pernah ya. Jadi ini juga akan berdampak pada penghentian kasus kalau seandainya argumentasi kita ini diterima. Kita tidak perlu repot-repot sidang kalau kasus ini kemudian tidak dilimpahkan ke pengadilan, kan begitu. Jadi upaya itu satu demi satu, step demi step. Tetapi tentu kita bersiap untuk hal-hal lainnya. Pra peradilan kita bersiap, kemungkinan lain juga kita bersiap, ya. Membangun argumentasi kita juga bersiap. Tapi langkah yang kita lakukan hari ini adalah langkah mendatangi Kejaksaan Tinggi, karena kalau ibarat permainan sepak bola, bolanya sekarang ada di Kejaksaan Tinggi DKI. Karena bolanya ada di mereka dan mereka punya kewenangan untuk menyetop kasus ini sebagai dominus dari litis tadi. Dari hakim praper itu. Ya, maka kemudian tentu kami menjadikan itu sebagai option pertama dulu. Gitu ya? Jelas kan? Gitu. Oke ya. Ada lagi ya? Ya silakan Pak. Nah, terhadap penjelasannya ada yang mau menambahkan nggak? Ya, cukup lah. Cukup ya? Oke, silakan. Silakan Mbak Budo. Mas Roy tadi kan udah tegas ya bilang bahwa tetap ingin melanjutkan kasus, tidak berharap pada RJ gitu di satu sisi. Enggak. Kemarin Pak Jokowi juga memberikan isyarat bahwa kalau untuk Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa itu nggak ada kesempatan RJ. Tanggapannya Mas? Oke. Ini Roy Suryo itu yang ini apa yang ini? Oh yang ini. Pertanyaan menarik ya, karena tadi mungkin nggak terdengar karena nggak ada mikrofon. Jadi katanya dari tembok ratapan mengatakan nggak akan memberikan RJ. Siapa yang minta RJ ke sana? Nggak sama sekali. Dari awal RJ itu tidak ada, kalau dalam bahasa daerah saya, sak kuku ireng pun ya. Jadi sekuku kecil hitam itu nggak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya. RJ itu kalah. RJ itu menyerah kalah. Restorasi. Jadi bagi sahabat-sahabat kami yang melakukan RJ terserah. Tapi mereka tidak menang, mereka justru kalah total ya, kalah sekalah-kalahnya, sehina-hinanya. Jadi kami nggak akan RJ. Ada satu pendapat hukum kawan saya juga sih sebenarnya, mantan Kompolnas, yang juga bilang RJ adalah penyelesaian terbaik. Enggak, kami masih sangat kreatif untuk bisa menemukan jalan yang lain. Maka waktu itu kita tempuh jalan dari MK, meskipun belum diterima karena ada yang kurang pas, nggak apa-apa, kita nanti masukkan lagi. Dari citizen lawsuit ya. Terakhir harusnya NO itu kan di awal ya, need over class itu kan harusnya di awal. Tapi kenapa tiba-tiba ditaruh di belakang? Ya udah nggak apa-apa. Nanti ada lagi nih CLS yang dilakukan oleh bapak-bapak dari Purnawirawan TNI. Banyak jalan itu, termasuk juga kita memvalidasi, memverifikasi aturan-aturan baik di dalam KUHP lama maupun KUHP baru yang ternyata kita buktikan kan hari ini ada seorang yang bohong lagi tuh. Setidaknya orang itu udah bohong berkali-kali ya. Yang Jumat yang lalu mengatakan sudah limpah, kemudian sudah P21. Loh, P21 yang berkehendak melakukan P2 yang berwenang melakukan P21 saja tadi mengatakan kami belum menerima berkasnya kok. Kok yang sana sudah memastikan P21 itu gimana gitu loh. Jadi artinya kita itu menerapkan hukum itu dengan benar, dengan detail. Kenapa saya sedikit tambahan? Kenapa tidak kami melakukan praper ya atau pra peradilan? Praper itu hanya salah satu langkah. Dan praper itu pilihan ya.
Tidak mesti harus praper. Karena praper itu misalnya menggantungkan perkara ini di bawah satu hakim tunggal dengan waktu pemeriksaan yang hanya seminggu. Apa rela perkara yang panjang ini yang sudah setahun diperkarakan, dilaporkan dan kasusnya sudah hampir 13 tahun hanya diputus selama seminggu oleh seorang hakim tunggal praper? Enggak. Kita enggak akan mempertaruhkan hal semacam itu. Kita akan taruh nanti kalau misalnya ini dipertaruhkan di sidang yang benar. Tapi sidang yang benar pun, itu pun sidang untuk pengujian ijazahnya. Ijazah itu adanya di CLS, jangan salah. Bukan di sidang pencemaran nama baik yang terus-menerus katanya dilakukan dan saya akan bawa ijazahnya. Bohong itu. Nggak ada itu. Berkali-kali sudah ada kesempatan untuk bawa ijazahnya, nggak pernah dibawa kok. Gitu. Jadi artinya sekali lagi saya jawab ya, bahwa untuk RJ ya, kalau bahasa anak muda, sorry Mac gitu ya, kita nggak akan RJ ya, itu ya, nggak usah nawar-nawarin RJ lah, gitu. Nggak usah juga desak-desak, nggak usah nawarin umroh, nggak usah desek-desek kami sampai ke kamar kecil, mau RJ nggak gitu ya, atau nggak usah nawarin macam-macam, ya, nggak ada sama sekali soal itu, ya, terima kasih. Iya. Oh, dikit tadi, silakan. Masalah praper ya. Iya, masalah praper tadi. Jadi begini, saya lengkapi ya pertanyaan yang masalah praper. Tadi Pak Refli kan sudah menjelaskan alasan saat ini tidak mengambil langkah-langkah pra-peradilan. Kemudian seperti tadi juga Mas Roy bilang, apa iya tidak rela lah selama 7 hari dikorbankan dengan ketidakpastian apakah bisa dikabulkan atau tidak praper. Nah, saya lengkapi. Jadi gugatan CLS ini bukan praper, bukan pra-peradilan. Gugatan CLS ini adalah mengenai penyeludupan pasal. Karena ada pasal yang waktu dilaporkan peristiwa yang dibuat di dalam laporan polisi itu tidak sesuai dengan pasalnya. Nah, jadi Polda ini diminta melakukan koreksi bahwa nanti harus juga terbit aturan yang tidak lagi membolehkan adanya penyeludupan pasal. Kalau dikabulkan, berarti ada 4 pasal yang jadi masalah yang bersifat melawan hukum. Pasal 27A, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang ITE. Nah, pertanyaannya, apakah setelah dikabulkan oleh CLS, kemudian 4 pasal itu akan rontok dengan otomatis? Tidak. Jadi perdata tidak bisa mencampuri pidana. Jadi apa manfaatnya? Nah, setelah gugatan CLS ini dikabulkan sampai inkrah, barulah kita praper. Itu ada kepastian. Jadi 4 pasal itu berarti benar-benar dinyatakan sebagai pasal selundupan, artinya baru kita praper. Kita tidak lagi seperti Mas Roy bilang tadi mengorbankan 7 hari dengan satu hakim tunggal, kemudian kita mengorbankan semuanya dengan ketidakpastian. Tapi kalau sudah itu akan menjadi kepastian hukum. Karena putusan pengadilan CLS mengakui dan mengabulkan ada 4 pasal yang diselundupkan, artinya kita praper untuk dirontokkan itu 4 pasal. Ya. Nah, jadi kita jangan sia-sia melakukan tindakan-tindakan yang tidak jelas kadang-kadang. Ya, itu aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kesimpulannya untuk praper tadi ya, kita tentu menunggu timing, waktu. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita pasti akan mengajukan praper. Saya tidak mau menyebutkan kondisi tertentu apa, karena tidak bagus kan, the worst skenario-nya. Tetapi untuk hari ini, untuk saat ini, kami masih belum melihat kondisi itu, karena kami masih bisa beraudiensi dengan Kejaksaan Tinggi dan itu merupakan prioritas pertama. Ya, oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Cukup ya? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mau doorstop silakan, tetapi yang paling penting adalah kami berbahagia hari ini. Mudah-mudahan ini pertanda baik terus-menerus ya. Amin. Bahwa harapannya bahwa kasus ini betul-betul dihentikan dan SPDP-nya dikembalikan, dan kemudian nanti energi Mas Roy, Dr. Tifa
Ya. bukan lagi dikejar, tapi mengejar ijazah palsunya kan begitu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu sebutin. Nanti di mikrofon ini jam 4 saya ada di sana, ya. Jam 7 saya nanti dengan Rismon ada di sini. Dengan Rismon. Dan beberapa orang yang lain. Seru nanti. Jogja. Oke, terima kasih. Oke. Merdeka. Merdeka. Merdeka.